Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini alhamdulillah cuaca cerah dan saya lagi nganggur kawan-kawan, tidak ada pekerjaan atau kesibukan, jadi saya sempatkan untuk bikin konten. Nah, pada kesempatan kali ini kontennya tentang sharing ilmu ya kawan-kawan, jadi tidak menggurui tapi cuma sharing ilmu sebatas apa yang saya tahu. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Ini tentang cara memilih bekatul atau dedak yang baik untuk campuran pakan pembesaran ayam aduan. Nah, di sini udah saya siapkan sampling 4 jenis katul dari yang kualitas sangat bagus sampai kualitas yang kurang bagus kawan-kawan. Nah, kenapa saya menekankan untuk membuat konten cara memilih katul yang bagus? Karena hampir di tiap daerah katul adalah menu makanan ayam atau campuran ransum ayam yang paling murah ya kawan-kawan. Dapat dikatakan ini pakan alternatif yang menjadi pilihan primadona para peternak ayam. Namun walaupun murah meriah, tapi jangan sampai kita mengabaikan kualitas untuk ayam kita ya kawan-kawan. Apalagi namanya ayam aduan itu tidak sebatas dikasih makan, tapi kita juga optimalkan pertumbuhan tulang dan juga ototnya. Jadi kalau untuk katul yang murah, walaupun kita dapat murah tapi pertumbuhannya tidak maksimal, sama saja kita rugi kawan-kawan. Rugi apa? Ya rugi waktu, ya rugi kualitas ayam besar tapi tidak, istilahnya tidak sesuai harapan pun tidak bisa kita jual, juga percuma ya kawan-kawan. Jadi walaupun kita cari pakan alternatif yang murah, tapi kita kalau bisa cari yang kualitas yang bagus. Oke, ini langsung saja kita ke sampling yang pertama. Ini kualitas katul yang terbagus menurut saya ini. Jadi kualitas katul terbagus pertama adalah dia lembut ya kawan-kawan, jadi tidak kasar. Dalam artian lembut bukan ukurannya yang halus, tidak, tapi teksturnya itu lembut kawan-kawan. Jadi digenggam seperti ini rasanya lembut, tidak kasar, tidak nyekrat. Karena apa? Karena ini sebagian besar bukan kulit gabah, tapi ini adalah cuma kulit beras. Jadi dia proses penggilingannya udah dibuang, kulit gabah sama sekamnya udah dibuang. Jadi ini gilingan kedua cuma kulit beras dan juga campuran banyak sekali ini menir ya kawan-kawan, butiran-butiran remuan beras. Jadi begitu nanti kita kasihkan ke ayam itu tingkat kekenyangannya maksimal dan juga kadar gizinya mencukupi ya kawan-kawan. Kalau untuk katul yang seperti ini dengan porsi yang cukup, tidak perlu ditambah istilahnya sentrat ataupun jagung, itu pertumbuhan ayam tetap maksimal kawan-kawan, karena di katul ini proteinnya mencukupi, karbohidratnya mencukupi, seratnya juga bagus. Jadi ayam itu pertumbuhannya bisa optimal tetepan. Wah, ini ada perusuh ini, habis nelor dia berisik. Nah seperti ini kawan-kawan, ini halus sekali ya kawan-kawan. Ini katul yang kualitas terbaik. Geser ke kualitas yang kedua kawan-kawan. Oh iya, harga. Untuk harga ini kita beli di Magelang ini sekarang untuk saat ini sekitar 3.000 sampai 3.500 per kilogram kawan-kawan. Ini biasa disebut juga katul separator. Bersih, halus, banyak menirnya. Nah ini untuk katul yang kedua kawan-kawan. Ini juga bagus, lembut juga kawan-kawan, tapi masih ada kasar-kasarnya sedikit ini kawan-kawan. Ini juga putih, ini bagus, tapi ini nggak beli ya kawan-kawan. Kebetulan kemarin panen sendiri kita slab dan ini dapat katulnya. Ini juga bagus walaupun masih agak kasar.
Ini butiran-butiran sekamnya butiran berasnya juga banyak. Ini halus, ini agak putih ini karena remuan beras. Ini kenapa kasar? Karena ini bukan separator ya kawan-kawan. Ini cuma gilingan dari penggilingan keliling. Jadi masih ada banyak gilingan campur sama kulit gabah. Walaupun sudah tidak begitu banyak, tapi masih ada, jadi agak kasar. Ini juga bagus kawan-kawan. Ini masih mengenyangkan dan gizinya juga bagus. Ini bisa dilihat putih ya kawan-kawan. Ini butiran-butiran remuan beras. Ini kalau beli ya paling masih di kisaran 3.000 ini kawan-kawan, yang seperti yang putih seperti ini, hampir sama dengan yang pertama, cuma ini gilingan. Kalau yang itu gilingan huler yang tidak berjalan. Nah, ini selepan yang berjalan keliling biasanya kita di kampung-kampung itu. Nah, ini seperti ini. Agak kasar, tapi sebenarnya ini lebih banyak menir berasnya, karena gilingan muter itu saringannya itu kan agak kasar. Jadi ini lebih banyak menirnya, tapi juga katulnya agak kasar. Nah, ini yang ketiga. Agak lebih kasar lagi ya kawan-kawan. Ini butiran menirnya tidak begitu banyak, cuma sedikit butiran menirnya, dan katulnya juga agak kasar. Tapi ini masih bisa ditolerir ya kawan-kawan. Ini saya beli 2.250 per kilonya ini. Ini biasanya saya gunakan untuk campuran. Karena apa? Karena dengan yang agak kasar seperti ini, dengan catatan ini masih huler, ini gilingan huler tapi agak kasar. Jadi bukan selepan keliling. Ini masih kasar. Tidak begitu banyak menir berasnya tidak begitu banyak. Tapi bagus, ini masih bagus, masih bisa dipakai. Karena kita memanfaatkan juga ini sebagai campuran. Itu kalau yang kasar seperti ini nanti kotoran ayam itu lebih kering ya kawan-kawan. Jadi nanti bisa sekaligus untuk kalau untuk kandang itu biar kering itu. Jadi kita memang membutuhkan katul yang agak kasar seperti ini. Karena apa? Karena yang kasar seperti ini sebenarnya kalau masuk ke sistem pencernaan ayam itu tidak terproses kawan-kawan. Ini keluar sebagai feses. Jadi kalau untuk kawan-kawan istilahnya membuat ransum oplosan atau campuran untuk katul seperti ini, komposisinya jangan terlalu banyak ya kawan-kawan. Ini maksimal 15% saja. 15%. Kalau yang seperti ini sih nggak masalah. Ini apalagi yang ini kualitas bagus, ayam insya Allah tercerna. Kalau yang kasar seperti ini jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena nanti pada saluran pembuangannya bisa macet ini kawan-kawan. Jadi ayam itu mau BAB aja susah kawan-kawan. Jadi ciri khasnya ayamnya jongkok-jongkok itu mau buang air besar tapi dia nggak bisa keluar. Itu karena katul kasar seperti ini. Peran serta katul kasar ini yang menyebabkan ayam susah untuk BAB itu kawan-kawan. Ini kita beli 2.250. Nah, ini yang terakhir, ini lebih ngeri lagi kawan-kawan. Ini sebenarnya kita agak kemarin pas susah katul kita buat campuran aja, karena kita pakainya kan kemarin pakai nasi aking yang udah dimasak, jadi pakai nasi. Jadi kalau tidak dicampur dengan katul itu terlalu lembek, kotorannya itu baunya luar biasa, banyak istilahnya kita sebut telek lencungnya itu luar biasa kalau pakai nasi. Jadi kita pakai katul ini walaupun ukurannya banyak yang lembut, tapi dipegang seperti ini kasarnya luar biasa kawan-kawan. Karena apa? Ini juga banyak menirnya tidak banyak, bahkan dibilang susah sekali nyari menirnya ini. Nggak ada menirnya. Karena apa? Karena ini sekam giling kawan-kawan. Jadi jangan salah ya, walaupun ini lembut dalam artian ukurannya kecil-kecil, tapi ini sekam yang digiling kawan-kawan. Ini bukan katul nih. Nyekrak kalau dipegang seperti ini, digenggam seperti ini nyekrak. Jadi ini kadar gizinya tidak ada. Ini jangan dipakai banyak-banyak kawan-kawan. Ini buat campuran aja 10% dari komposisi pakan itu tidak masalah. Nah, buat liter ya, nanti kalau
kotoran ayam biar tidak becek aja, tidak jemek, jadi tidak begitu bau dan mudah terurai. Ini buat liter kandang, jadi kandang itu kering, selalu kering. Manfaatnya katul kasar seperti itu. Karena apa, sebenarnya ini tidak tercerna kawan-kawan, sangat sedikit lah persentase kandungannya yang bisa dicerna dan bermanfaat untuk pertumbuhan. Kalau ini terlalu banyak, saya jamin ayamnya pasti kurus, tidak akan tumbuh secara maksimal. Jadi hati-hati kawan-kawan kalau untuk menggunakan atau mencari katul yang dapat seperti ini, yang kasar dan dilihat tidak ada menirnya seperti ini, fix positif ini pasti sekam giling. Ini ada yang lembut sekali kawan-kawan ukurannya ini, karena memang penjual itu pintar sekarang, jadi sekam aja digiling untuk dijual sebagai katul. Ini ada yang 0,6, ada yang 0,8, ini yang lembut-lembut sekali kawan-kawan. Tapi kalau dituang seperti ini, wah ini debunya luar biasa. Semakin lembut ini debunya luar biasa, karena dia sebenarnya ringan, tidak ada bebannya. Beda sama yang ini, nah ini tidak ada debunya, karena ini walaupun sedikit, dia berat jenisnya lebih berat ya kawan-kawan, karena ini kandungan berasnya lebih tinggi. Walau ini kandungan kulit gabah ini sekam ini, jadi sekam, jadi berdebu dia. Ciri khasnya itu berdebu, tidak ada menir, dan kalau digenggam kasar. Nah, ini harus dihindari kawan-kawan. Kalau bisa nggak usah pakai yang inilah. Ini kemarin karena kita nggak ada katul yang bagus, jadi terpaksa beli ini. Udah terlanjur beli banyak karena kita sekali beli paling nggak 5 kintal, jadi ini cuma sedikit-sedikit saja, paling sekilo 2 kilo kita campurkan untuk untuk liter, itu untuk liter kandang ayam. Kalau terlalu banyak ini ayam nggak bisa BAB dan juga bikin kurus kawan-kawan, harus dihindari. Ya minimal seperti inilah, ini masih bisa dicerna, masih kadar gizinya masih tinggi, ini menirnya masih banyak walaupun agak kasar. Tapi minimal seperti ini, syukur-syukur bisa dapat yang seperti ini atau bahkan yang seperti ini. Ini udah maksimal, ini bagus untuk pertumbuhan ayam. Oke, begitu dulu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Kira-kira begitulah cara memilih katul secara gampang. Sebenarnya mau kita bikinkan cara menilai katul dengan air juga, tapi terlalu panjang durasinya dan istilahnya itu tidak, kurang efektif lah. Kalau misalnya kawan-kawan ke toko pakan harus pakai air nyelupin pekatulnya, itu kan terlalu ribet ya kawan-kawan. Cukup digenggam seperti ini aja, kasar, digenggam kasar, dilihat tidak ada butiran menirnya, ditaburkan begini, debunya luar biasa, fix ini katul jelek. Jadi katul sekam giling, tidak. Nah ini walaupun kasar, ini tidak ada debunya ya, sedikit sekali debunya kawan-kawan, karena ini memang hasil huler atau selepan duduk, bagus. Apalagi yang ini sangat berat sekali, digenggam juga lembut, halus. Apalagi yang ini tidak ada debunya, lembut sekali. Oke, gampang ya kawan-kawan istilahnya untuk teknik atau cara memilih katul yang bagus. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau merasa video ini bermanfaat bagi Anda, dan share ke teman-teman Anda agar lebih banyak kawan yang tahu, dan subscribe channel Prabu Farm agar kita semakin bersemangat untuk bikin video-video baru yang lebih bermanfaat untuk kawan-kawan peternak. Ada salah-salah kata, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.